Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Maka kewajiban kita sebagai seorang manusia adalah mensyukurinya, minimal dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Untuk saat ini anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita akan membahas atau belajar berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Siapkan bukunya, kemudian kita simak materi-materi yang insya Allah akan kami sampaikan, akan kami jelaskan sedikit untuk kegiatan hari ini. Anak-anakku, bahwa untuk ilmu pengetahuan alam di kelas 6 ini, yang pertama kali kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Jadi kita ketahui dulu bahwa perkembangbiakan itu apa? Perkembangbiakan itu adalah pertambahan jenis, dan tujuan dari perkembangbiakan itu untuk melestarikan keturunan dan jenis dari tumbuhan atau hewan tersebut. Dalam hal ini, perkembangbiakan itu sangat banyak, sangat beragam, ya. Jadi tumbuhan itu nanti banyak ragamnya dalam perkembangbiakan. Hewan pun juga sama. Nah, bisa kita lihat, kita buka sebelumnya materi ini pada halaman 5. Halaman 5 menerangkan bahwa cara perkembangbiakan makhluk hidup sangatlah beragam. Perkembangbiakan ini bertujuan untuk memiliki keturunan dan melestarikan jenisnya. Supaya bagaimana? Supaya tidak punah. Ada hewan, ada tumbuhan yang saat ini hampir punah. Punah itu bagaimana? Punah itu hilang dari muka bumi ini. Maka tujuan perkembangbiakan itu untuk melestarikan jenisnya. Misalkan ada tumbuhan ABC, maka dia harus berkembang biak, harus mempunyai generasi, harus mempunyai keturunan, harus mempunyai anak, agar tumbuhan itu tetap bisa hidup di muka bumi ini. Dan juga perkembangbiakan itu adalah menjadi salah satu ciri makhluk hidup. Itu pernah dipelajari di kelas 3. Ciri makhluk hidup salah satunya adalah berkembang biak. Kita lanjutkan di halaman 6. Yang akan kita pelajari bahwa perkembangbiakan tumbuhan itu yang dibahas di sini pertama kali adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif itu bagaimana, anak? Bagaimana ya? Jadi generatif bisa kita simak bahwa generatif di sini adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Itu untuk tumbuhan. Jadi penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah jatuhnya atau menempelnya benang sari ke kepala putih, menempelnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, di sini bisa kita pahami dari gambar yang ada bahwa benang sari itu adalah alat kelamin jantan bagi tumbuhan, dan putih itu adalah alat kelamin betina bagi tumbuhan. Maka generatif di sini secara kawin itu maksudnya adalah antara kelamin, ya, antara jantan dan betina harus bertemu, saling bertemu. Kalau tidak bertemu, maka itu namanya bukan
generatif. Yang namanya generatif atau secara kawin itu harus saling bertemu. Begitu anak-anakku. Jadi dipahami bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah proses penyerbukan atau proses pembuahan. Penyerbukan atau pembuahan itu namanya apa? Dijelaskan lagi. Penyerbukan adalah jatuhnya atau menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Ini yang dinamakan penyerbukan. Nah, penyerbukan ini juga bisa dinamakan dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin, karena memerlukan pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Nah, di sini juga sudah dijelaskan bahwa pembuahan yang terjadi adalah proses meleburnya sel sperma dan sel telur. Jadi kalau pembuahan itu meleburnya sel sperma dan sel telur. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan terjadi pada bunga dan biji. Bisa kita lihat yaitu gambar bunga di situ. Bunga itu kalau komplit, kalau bunga itu dikatakan sempurna, maka dia harus mempunyai bagian-bagian yang ada dalam buku tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dalam bagian-bagian bunga di sini namanya bunga sempurna. Nanti bisa kalian lihat, kalian cari bagaimana ciri-ciri bunga sempurna atau contoh-contoh bunga sempurna. Jadi di situ ada tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, ada lagi benang sari, ada putik, dan ada biji. Kalian bisa membacanya pada buku tersebut. Dan jangan lupa ketika kalian nanti setelah membaca bisa dikerjakan atau diuji pengetahuan kalian pada halaman 8, yaitu ayo menguji pengetahuan. Pada bagian kedua, pada bagian kedua itu nanti akan kita pelajari yaitu perkembangbiakan generatif pada hewan. Jadi perkawinan pada hewan. Karena generatif tadi tolong diingat, generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin. Kawin itu berarti bertemunya kelamin jantan dan kelamin betina. Jadi ingat ya anak-anak, bahwa pelajaran hari ini harus betul-betul bisa kita pahami untuk memahami pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih. Sekian dari Pak Alif. Untuk kalian bisa mendengarkan dan mengamati buku kalian dari penjelasan Pak Alif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.